rahasia hidup berkemenangan seumur hidup. Saudara, apa rahasianya untuk seorang bisa hidup berkemenangan seumur hidupnya? Ya saudara, dia harus memiliki, saudara, satu kuasa damai sejahtera di dalam hidupnya. Saudara, penyakit apakah yang paling mengganggu dan mengusik manusia? COVID, sudah jawab, karena kita ada di situ sekarang. Saudara, tetapi saudara tahu esensi intisari dari penyakit ini bisa dikalahkan oleh orang apa tidak? Dari dua hal. Satu, fisikal, secara fisiknya imunitas harus baik. Kedua, secara psikologis, yaitu dia punya ketenangan. Dia punya hati yang damai, sejahtera, dan sukacita. Ya saudara, itulah yang akan membentuk imunitas yang baik dalam tubuhnya, mengalahkan segala macam jamu, segala macam vaksin, dan lain sebagainya. Jadi, apa yang membuat orang menjadi hancur dan membuat orang menjadi sengsara hidupnya? Kalau dia tidak punya damai sejahtera. Saudara, itu sebab seorang harus memiliki damai sejahtera. Dan damai sejahtera hanya diberikan oleh the God of peace. Katakan, the God of peace. Allah damai sejahtera harus ada dalam hati saya, maka hidup saya luar biasa. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. The God of peace hancurkan setan. Ya, saya memetik sebuah ayat yang kita akan baca lebih dahulu dari Alkitab kita masing-masing, dari surat Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. 1, 2. Semoga Allah damai, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Ya, tolong sekali lagi dengan lebih keyakinan, lebih dipahami. 1, 2. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Saudara, boleh saya tanya, apa yang saya dan saudara kerjakan untuk menghancurkan iblis? Apa? Katakan, tidak ada. Apa? Tidak ada. Jadi seorang yang mempunyai damai, the God of peace, nanti saya akan tunjukkan di mana. Ya, semoga Allah sumber damai sejahtera. Apa artinya itu di situ? Ya, kalau kita mempunyai the God of peace dalam hidup kita, Dia yang di dalam kita, katakan, Dia yang di dalam saya lebih besar dari Dia yang di dalam dunia. Ya, jadi Dia yang akan segera menghancurkan, bukan mengusir, tapi menghancurkan. Mantap apa tidak? Percaya apa tidak? Ya, saudara. Jadi saudara harus tahu, iblis itu nasibnya jelek banget. Dia dihancur-hancurin. Di mana ada anak Tuhan yang mengerti ayat ini, dihancurin iblis di sana. Saudara. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak menunjukkan kegagahan, kebisaan kita, ya, kekendelan iman kita. Saudara, Tuhan akan segera menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Amin. Saudara, engkau harus tahu, malam ini Tuhan menegaskan, siapa yang menghancurkan iblis? Tuhan di dalam kita. Di mana iblis dihancurkan? Di bawah kaki kita. Amin. Di situ. Ya, itu sebab Anda dan saya harus mantap. Pada gambar itu tadi yang kita lihat, saudara, kita ada di dalam dekapan Yesus. Katakan, saya dalam dekapan Yesus. Dan Yesus yang menghancurkan iblis di bawah kaki saya. Amin. Ya, itu sebab sekali lagi kita akan baca 1, 2. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis
di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Haleluya. Jadi para kekasih, di sini saya perlu menegaskan ya kenapa saya memakai nama The God of Peace. Allah sumber damai sejahtera dalam bahasa Indonesia. Sebab dalam Alkitab bahasa Inggris katakan, and the God of peace, ya, and the God of peace will crush Satan under your feet shortly. Ya, segera, secepatnya. Jadi saya ambil the God of peace, bukan hanya Allah sumber sejahtera, tetapi dialah the God of peace. Dialah Allah yaitu damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera yang mengalahkan pekerjaan kuasa kegelapan. Ya, itu sebab semua katakan, angkat tangan saudara. Ya Bapa yang baik, Engkaulah Allah damai sejahtera. Masuklah di dalam hidup hamba. Hancurkan iblis segera dari hidup hamba, di bawah kaki hamba, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, inilah ayat kita yang pertama, dan saya ingin supaya semua saudara mengerti tentang prinsip ini ya. Ada orang Kristen yang pura-pura damai. Nah, ini yang harus saya sampaikan kepada saudara. Ya, jadi kelihatannya ya pakai baju putih macam saya ini, ya saudara, kelihatannya masuk gereja, kelihatannya melayani Tuhan, saudara, dan dia sebenarnya tidak ada damai. Sebenarnya dia dijajah oleh iblis, saudara, sebenarnya. Tetapi dia pura-pura damai, saudara. Menurut saudara, dia bisa selamat apa tidak? Dia bisa menang terhadap iblis apa tidak? Tidak bisa. Karena dia tidak punya Allah, God of peace, dia tidak ada. Saudara, itu sebab kalau kita merasa aku sebetulnya nggak damai, aku sebetulnya kemerungsung hatiku, aku sebenarnya aku tidak senang, aku sebenarnya tidak happy, sebenarnya aku tidak suka datang ke gereja. Nah, tetapi aku harus datang. Ini terpaksa pura-pura ada damai di dalam hidupnya. Saudara, kita harus berubah. Ya, itu sebab banyak orang menderita gara-gara dia pura-pura ada damai sejahtera dalam hidupnya. Ya, dia tersenyum selalu ketemu dengan sesama anak Tuhan dalam gereja, di luar gereja, dia selalu kelihatan korek, ya saudara. Tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak ada. Saya tidak berbicara tentang saudara, tapi kemungkinan besar seseorang ada pada satu status yang sedemikian. Dan dia harus tahu, dia ada di bawah jajahan daripada setan. Itu sebab seorang anak Tuhan, dia harus asli. Katakan asli. Hati saya punya Tuhan Yesus, yaitu the God of peace dalam hati saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Yesus mau memberi pada mempelainya. Saudara, semua katakan, saya adalah mempelai wanita Kristus. Jadi kita laki atau perempuan, kita semua adalah mempelai wanita daripada Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi mempelai Kristus yang asli, dia harus memiliki the God of peace di dalam hidupnya. Damai sejahtera yang asli. Saya sudah bilang, saudara akan mempunyai imunitas yang kuat, saudara akan hidupnya senang dan happy. Saudara, itu sebab saudara akan mempunyai hidup yang berkelimpahan. Amin. Saudara, God of Shalom. Saya masuk pada kata Shalom, yaitu peace. Di dalam bahasa Greka, Shalom. Ya, katakan Shalom. Para kekasih, perhatikan. Shalom harus menghancurkan setan. Ya, seperti ayat yang kita baca di Roma 16 ayat 20. Jadi shalom, katakan shalom, yang di dalam saya harus menghancurkan setan. Ya, saudara bisa bayangkan hidup saudara berubah. Jelas dari hidup saya yang menderita, yang selalu kalah, selalu rugi, selalu terhina, selalu berbuat dosa.
iblis saya hancurkan, iblis saudara hancurkan. Coba, saya mau tanya, berubah enggak hidup saudara? Berubah. Itu sebab kenapa saya tidak berubah? Karena saya belum mempunyai shalom, yaitu God of peace dalam hidup saya. Jadi saya nggak pernah berhasil menghancurkan setan dalam hidup saya. Hanya anak Tuhan yang mempunyai shalom di dalam hatinya, hubungan yang baik, damai dan sejahtera dengan Kristus. Ini anak Tuhan yang menang terhadap pekerjaan iblis. Tidak bisa ditakuti oleh iblis, tidak bisa diintimidasi, tidak bisa diancam oleh iblis, karena dia mempunyai shalom, the God of peace dalam hatinya. Amin. Katakan luar biasa. Saudara yang kekasih, nah saya akan bawa saudara pada apa sebenarnya, ya saudara, apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Ya sebab tadi katakan, dan Allah damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis. Apa yang perlu supaya hati kita, rumah tangga kita, pribadi kita ada damai sejahtera? Ya saudara, yang pertama saya ingin mengajak semua saudara, rumah tangga, katakan rumah tangga harus menyatu dengan Roh Kudus. Ya, homogen adalah menyatu. Umpamanya dari 2-3 benda, 2 atau 3 substan, 2 atau 3 resep rempah-rempah, ataupun ya sediaan gula, garam, air, santan, ya. Nah, dari 4 sediaan ini kemudian dicampur, ya, bisa nyampur semuanya. Itu namanya homogen. Atau gula dengan air putih, gula dengan air putih yang panas, dengan daun teh, dan kemudian menjadi air teh yang manis. Homogen adalah persatuan kita sampai pada unsur yang terkecil sehingga bisa menyatu. Saudara ketika mengaduk gula di dalam air, saudara, gula itu kalau betul gula, maka dia akan larut, dia akan homogen, dia menyatu dengan air. Rumah tangga harus menyatu dengan Roh Kudus. Katakan wajib demikian. Ya, mari kita akan membuka 2 buah ayat dalam Lukas pasal yang ke-10. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. 1, 2. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Amin. Lihat, salam ini adalah shalom. Ya, jadi kalau saudara dan saya memasuki satu rumah, ini perintah Tuhan kepada 70 orang murid. Ya, judulnya pasal 10 adalah Yesus mengutus 70 murid. Nah, pesannya adalah jangan, ayat yang ke-4, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut sepatu, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Wah, aneh ya ini. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ayat 5 ini yang kita ingin periksa. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Ya, jadi kalau saudara memasuki rumah saudara, maka saudara berkata, walaupun mungkin dalam hati, damai sejahtera ada di dalam rumah ini. Ya, aku masuk di sini, damai sejahtera ada di dalam sini. Amin. Ya, katakan damai sejahtera bagi rumah saya. Tuhan mengajari saya supaya damai sejahtera yang ada di dalam rumah saya menghancurkan iblis. Amin. Gak mungkin rumah tangga saudara diganggu. Tidak mungkin segala sesuatu keadaan ketenangan dalam keluarga saudara terganggu, ketakutan, mengalami trauma. Saudara, tidak mungkin. Apa sebab?
Karena saudara setiap kali masuk dalam rumah saudara, damai sejahtera Allah ada bagi rumahku. Amin. Ya, ini penting sekali. Nah, para kekasih, ayat yang ke-6, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Loh, berarti di satu rumah bisa terjadi dua kemungkinan. Satu, pemiliknya, penghuninya adalah orang yang layak menerima damai sejahtera. Cuma waktu itu dia lagi kekurangan. Tidak ada yang memberikan damai sejahtera dalam rumahnya. Gak ada yang datang mengucapkan damai sejahtera bagi rumah ini. Gak ada. Dia sedang kekurangan. Lalu datanglah saudara. Lalu saudara mengatakan damai sejahtera bagi rumah ini. Maka karena orangnya layak, maka damai sejahtera yang saudara katakan benar masuk di dalam rumah tersebut. Amin. Tetapi opsi yang kedua, kemungkinan yang kedua, orang yang ada di situ tidak layak. Kita tidak tahu apa sebabnya. Hanya Tuhan yang mengerti kelayakan dan tidak layak. Itu sebab ketika dalam kasus yang kedua ada orang yang rumahnya kita datangi, tetapi walaupun kita sudah bilang damai sejahtera ada bagi rumah ini, karena dia tidak layak, terus kemana itu shalom? Kembali kepada kita. Jadi, semua katakan jadi, sepertinya Tuhan mau menjadikan saya agen shalom. Agen dari the God of peace. Untuk memberikan damai sejahtera bagi semua orang yang layak dalam nama Yesus. Amin. Hal yang kedua, saudara, ini berkenaan sekali. Jadi siapa yang membawa the God of peace? Satu, bagi dia pribadi. Kedua, bagi barang siapa yang dia mau bagikan. Ya, saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa kita harus menjadi seorang yang membawa shalom, the God of peace, kemanapun kita berada. Saya mau tanya, kalau saudara cari uang, saudara kerja, ibu di rumah, ya kerja di rumah, memberesin rumah, anak-anak belajar di sekolah atau di kuliah, ya ayah bekerja keluar mencari nafkah. Saudara, kalau orang-orang yang saya sebut dalam keluarga ini ada shalom, the God of peace, menurut saudara, sulit atau gampang menerima berkat? Sulit atau gampang menerima surat, menerima berkat? Gampang. Kenapa? Karena dia kemana saja dia membawa the God of peace. Dan dia bisa membagikan kepada siapa yang dia kunjungi, siapa yang dia datangi, dan siapa yang mendengar perkataannya. Tergantung ini orang layak apa tidak. Tapi dia mempunyai kuasa the God of peace. Yang senang beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sehingga hubungannya apa? Karena kita dibenarkan oleh iman, katakan karena saya dibenarkan oleh iman, maka saya bisa memiliki the God of peace, damai sejahtera di dalam hidup saya. Iman saya melayakkan saya. Jadi kalau saudara, sekarang kita tahu rahasianya, kenapa Lukas 10 ayat 6 ada orang tidak layak? Karena dia tidak beriman. Tetapi kalau dia beriman, dia dibenarkan karena imannya, dia dilayakkan. Maka ketika ada seseorang datang, shalom pada rumah ini, dia diberkati. Ya, jadi anak-anak Tuhan di masa pandemi ini mungkin kita tidak bebas di dalam beranjang sana, anjang sini. Itu sebab Anda dan saya harus mempunyai, mungkin hanya sedikit orang ketemu sama saudara di masa COVID ini.
Tetapi saudara harus tetap mengucapkan Shalom. The God of peace be with you. Come into this house. Jadi saudara harus selalu menjadi alat dari Tuhan untuk memberikan damai sejahtera. Karena dengan damai sejahtera itu ada titik-titik yang akan dihancurkan. Kuasa setan. Ya, jadi kita sudah tahu, semua katakan melalui iman, Shalom, the God of peace, tinggal di dalam hidup saya. Kekayaan ini bisa saya salurkan kepada siapapun yang layak menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan membuka bersama dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang keempat dari Alkitab kita. Surat Ibrani pasal yang kedua ayat yang keempat. Saya mau tanya sampai di sini ya, Bible study ini saudara bisa paham? Bisa mengerti ya, ini rahasia Allah. Dan ini penting sekali. Ini bikin saudara tidak akan bisa menangis ketika engkau harus menangis. Artinya, saudara, kita manusia lemah. Ada apa-apa kita bisa menangis, kita terharu, kita hancur hati, bisa. Tetapi engkau begitu menangis, begitu engkau sadar, aku mempunyai the God of peace. Ada orang yang tiba-tiba mau meledak amarahnya, tapi ketika dia sadar, aku mempunyai the God of peace dalam hidupku, dia stop. Tidak, aku mempunyai Tuhan yang lebih besar dari yang ada di dunia ini. Itu sebab aku tidak perlu marah, aku tidak perlu nangis, aku tidak perlu putus asa, aku tidak perlu mau bunuh diri, aku tidak perlu mau nekat, aku tidak perlu mau ngawur. Tidak, aku mempunyai siapa? The God of peace. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ibrani 2 ayat yang keempat, di rumah saudara, baca dengan suara yang nyaring juga. 1, 2. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Katakan, ini luar biasa. Tadi, ayo bilang, tadi baru saja saya menerima the God of peace. Sekarang, bila saya memiliki the God of peace, saya diberi karunia, penyataan, mujizat, pembagian Roh Kudus. Coba, 4 hal. Saudara, tidak main-main. Ini tidak main-main. Ketika saya mempelajari firman ini, saya menyiapkan, saya merasa Tuhan luar biasa. Jadi, Shalom, the God of peace, yang ada dalam hati seseorang, dia bisa menaklukkan iblis. Wah, ini memang benar. Kenapa? Ini karena hebatnya ini. Saudara, karena Ibrani 2 ayat yang keempat membuka rahasianya. Saya dan Anda bisa mendapatkan hal ini. Ya saudara, di dalam kehidupan kita. Ya, semua katakan, tanda-tanda, mujizat-mujizat, berbagai penyataan kekuasaan, karunia Roh Kudus. 4 hal ini Tuhan beri kepada saya bila saya memiliki the God of peace dalam hidup saya. Amin. Kita mendapat Ibrani 2 ayat 4 ini luar biasa. Saya menyarikan di dalam bahasa Greek-nya ya, adalah Havenu Shalom Alaihim. Havenu berarti kami membawa. Shalom apa? Damai sejahtera. Alaihim, kepadamu. Jadi kalau kamu masuk, Lukas 10 ayat yang kelima, kalau kamu masuk, kamu harus mengatakan
Havenu shalom alaihim. The God of peace, I give to this house. Come into this house. Jadi, Havenu shalom alaihim. Katakan pada samping saudara, Havenu shalom alaihim. Jadi, Tuhan memberikan shalom ini tidak main-main. Ya, tadi saya sudah minta saudara mengulangi. Ya, apa saja shalom itu? 1, tanda-tanda. Katakan tanda-tanda. 2, katakan mujizat-mujizat. 3, katakan berbagai-bagai penyataan kekuasaan. 4, katakan karunia Roh Kudus. Ya, jadi saudara harus tahu, wah, luar biasa. Havenu shalom alaihim. Bukan untuk dinyanyikan tetapi untuk dibagikan. Kalau saudara masuk rumah saudara sebentar, ya, maka saudara harus mengatakan Havenu shalom alaihim. Ya, the God of peace come into this house. Come into my house. Ya, Allah damai, Allah sumber damai sejahtera masuk di dalam rumahku. Mau demikian? Maka, katakan maka besok pagi berkat luar biasa melimpah, mujizat, tanda-tanda, pembagian kekuasaan dan Roh Kudus di dalam rumah tangga saya. Amin. Haleluya. Para kekasih, banyak kali anak Tuhan, saya tadi sudah katakan dalam pembukaan khotbah saya, mengaku sebagai anak Tuhan, mengatakan shalom, masuk ke gereja, ya saudara, dan mungkin dia melayani juga semacam saya begini, pura-pura damai. Saya mau tanya, saudara, setelah tahu ini, boleh apa tidak pura-pura? Tidak boleh. Terus bagaimana penyelesaiannya? Harus benar-benar Tuhan, the God of peace, masuk di dalam hati kita. Katakan, saya harus berubah. Semua isi yang tidak baik harus dibuang supaya Tuhan, the God of peace, shalom, masuk dalam hati saya. Mau demikian? Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan. Ketika saudara menundukkan kepala, datang kepadanya. Serahkan hidup saudara. Minta supaya the God of peace masuk dalam hidup saudara. Maka hidup saudara berkemenangan, berkelimpahan. Siapa mau demikian bangkit berdiri? Di rumah saudara juga bangkit berdiri. Angkat tangan kanan saudara ke sorga. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Bisikkan doa saudara sekarang. Apakah saudara sedang mengalami tidak ada shalom, deg-degan, khawatir? Jangan-jangan terjadi begini, jangan-jangan terjadi begitu. Engkau tidak punya shalom itu. Minta supaya hidup Anda, hidup yang stabil, progresif, dan sukses di dalam Kristus. Kau menghargai tiap sik doa kami, tua muda, laki dan wanita, di rumah kami masing-masing, di kendaraan kami, dan di dalam rumahmu Gereja Panembah ini. Kau menghargai bisik doa kami. Setelah saudara berdoa, ucapkan terima kasih kepadanya.